Nissan sudah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan itu diwarnai inovasi-inovasi besar, mulai dari Datsun 240Z sampai Nissan Leaf sebagai pelopor kendaraan listrik. Sayangnya, mereka sering terlambat membaca perubahan pasar, seperti ketika muncul tren SUV di tahun 1990-an. Begitu juga ketika mobil listrik melonjak pada saat ini. Akibatnya, mereka sering kehilangan momentum dan tertinggal dalam persaingan. Bahkan terhembus kabar bahwa Nissan diambang kebangkrutan. Disusul baru-baru ini dengar kabar tentang rencana merger dari Nissan dan juga Honda. Sebetulnya di tahun 1999, Nissan sudah pernah berada di ambang kebangkrutan. Namun di bawah kepemimpinan Carlos Ghosn, mereka selamat. Nissan kembali ke jalur keuntungan sampai muncul skandal yang melibatkan Ghosn di tahun 2018. Ketika itu perusahaan terguncang, kondisinya tidak stabil dan akhirnya kehilangan kepercayaan. Sejak itulah Nissan terus berjuang untuk bangkit kembali. Mereka harus menghadapi tantangan dari dalam maupun luar. Dan kini, Nissan harus bergerak cepat untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sebab di tengah penjualan yang terus menurun, mereka cuma punya waktu 1 tahun untuk bisa bertahan. Lalu, apa strategi dan inovasi mereka? Sejauh mana rencana merger dengan Honda akan menyelamatkan Nissan? Ataukah ini akan jadi babak akhir sejarah panjang mereka? Nissan adalah nama besar di dunia otomotif. Mereka sudah merajut sejarah cukup panjang dan sangat menarik. Dimulai ketika insinyur Masujiro Hashimoto mendirikan Kaishinsha Motor Car Works di Tokyo pada tahun 1911. Waktu itu, teknologi Jepang masih ketinggalan. Akan tetapi 3 tahun kemudian, mereka mampu membuat mobil pertama mereka. Namanya DAT, D-A-T, gabungan huruf awal dari nama ketiga pemodalnya, yaitu Den, Aoyama, dan Takeuchi. DAT menjadi representasi kebangkitan awal industri otomotif Jepang. DAT lahir di saat mobil masih menjadi barang mewah, hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Tapi Hashimoto terus mengembangkan bisnisnya. Sampai memasuki era tahun 1930-an ketika peta industri otomotif Jepang mulai berubah. Kaishinsha bergabung dengan Jitsuyo Jidosa. Lahirlah kemudian Nissan yang dipimpin Yoshisuke Aikawa, sosok visioner yang belajar teknik di Amerika. Dia memimpikan agar mobil bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Nissan bangkit dengan Datsun. Tahun 1969 mereka merilis Datsun 240Z. Mobil sport keren, mesinnya bertenaga, tapi harganya terjangkau. Datsun 240Z mempesona banyak orang, termasuk orang-orang Amerika. Nggak heran jika mobil ini laku keras. Bayangin aja, unit per unit itu terjual hanya dalam hitungan menit. Nah, dari situ dunia mulai melirik Jepang, apalagi setelah Nissan berjaya di arena balap dengan Datsun 510 dan 240Z. Keduanya sukses mengalahkan mobil-mobil Eropa seperti Porsche dan juga Alfa Romeo. Nah, sejak itulah Nissan tumbuh menjadi pemain global. Akhir 1970-an, masa kejayaan Datsun 240Z berakhir. Nissan mulai kehilangan arah dan mengalami kemunduran. Desain mobil-mobilnya dinilai tidak lagi mencerminkan karakter kuat yang dulu jadi ciri khasnya. Bahkan Datsun 510 dan Bluebird yang pernah sukses dianggap terlalu konservatif. Selera konsumen Jepang memang telah bergeser. Mereka mencari mobil yang lebih kecil, hemat bahan bakar, dan juga inovatif. Sayangnya, Nissan terlambat merespon. Mereka tetap mempertahankan model-model lama, padahal di pasar sudah muncul Toyota Corolla dan Honda Civic dengan desain modern dan teknologi canggih. Akibatnya, pangsa pasar Nissan di Jepang ataupun juga di pasar ekspor tergerus. Begitupun sewaktu muncul tren baru mobil SUV di tahun 1990-an. Nissan masih fokus aja pada sedan tradisional seperti Sentra dan Maxima. Memang mereka mengisi segmen SUV dengan Pathfinder dan Terrano. Tapi inovasi dan promosinya sayangnya kurang agresif. Sementara di pasar, sudah hadir Toyota RAV4 dan juga Honda CR-V yang mencuri perhatian. Mobil-mobil tersebut menawarkan performa tangguh, kabin luas, dan fleksibilitas yang tinggi. Itu sebabnya di Amerika, Nissan kembali kehilangan momentum. Kalah dari Toyota dan Honda yang berhasil memenuhi segmen SUV sebagai favorit keluarga Amerika. Nah, untuk mengejar ketertinggalannya, Nissan kemudian menerapkan strategi baru. Mereka memperluas lini produk secara besar-besaran. Primera untuk Eropa, Altima untuk Amerika, Cedric untuk kalangan eksekutif di Jepang, dan sedangkan ada Pulsar dan juga March untuk segmen mobil kompak. Awalnya strategi itu terlihat hebat, namun ternyata justru bikin bingung.
Banyaknya model dan varian mobil Nissan membuat konsumen sulit untuk mengenali keunggulan dari setiap produknya. Lagi pula dengan membuat banyak varian dan model, produksinya jadi lebih kompleks, biaya operasional jadi meningkat, dan kontrol kualitasnya tentu saja akhirnya jadi menurun. Nissan akhirnya makin tertinggal, sedangkan para pesaingnya semakin sukses. Toyota dan Honda menguasai Amerika, Volkswagen dan Ford mendominasi Eropa. Di Jepang sendiri, Corolla dan Civic terus merajai jalanan. Di tahun 1999, Nissan sudah berada di tepi jurang. Hutangnya 20 miliar US dollar. Penjualannya lesu, inovasi macet, dan arah manajemen nggak jelas. Nah, di saat itulah Renault mengakuisisi 36,8% saham Nissan dan menunjuk Charles Ghosn sebagai pemimpin baru. Jepang gempar karena tabu bagi mereka menunjuk orang asing memimpin perusahaan besar Jepang. Apalagi model kepemimpinan Charles Ghosn beda dan mengguncang tradisi lama Nissan. Misalnya, dia mengganti sistem promosi jabatan berbasis senioritas menjadi meritokrasi. Dia juga menutup 5 pabrik dan memotong 21.000 pekerjaan. Langkah itu tidak populer karena stabilitas pekerjaan adalah persoalan sakral di Jepang. Tapi Ghosn mengabaikannya. Dia yakin tanpa reformasi menyeluruh, Nissan tidak akan bertahan. Salah satu gebrakan Ghosn adalah membentuk cross-functional teams. Nah, tim ini mempertemukan berbagai divisi untuk menganalisis masalah secara bersama-sama. Tim menyelesaikan isu-isu yang selama ini terhambat birokrasi internal di Nissan. Dia juga memutus hubungan yang tidak produktif dengan pemasok tradisional, lalu mengalihkan fokus pada efisiensi dan inovasi. Gebrakan-gebrakan Ghosn ini akhirnya membuat Nissan kembali moncer. Pada awal 2000-an, mereka mampu meluncurkan Nissan X-Trail sebagai SUV yang mencuri perhatian. Tahun 2001, mereka juga mencatat laba bersih 230 miliar yen. Bahkan di tahun 2016, Nissan mampu mengambil alih 34% saham Mitsubishi Motors yang sedang terpuruk. Namun, ternyata di balik kesuksesan tersebut, ternyata muncul gesekan-gesekan internal. Ada tegangan antara Nissan dan Renault tentang pembagian kekuasaan. Puncaknya terjadi di tahun 2018 ketika Carlos Ghosn ditangkap di Tokyo. Dia dituduh memanipulasi laporan keuangan dan menyalahgunakan aset perusahaan. Investigasi internal menyebutkan Ghosn menyembunyikan pendapatan hingga 5 miliar yen atau setara 515 miliar rupiah selama periode 2011 hingga 2015, serta menggunakan sebagian dana untuk keperluan pribadi. Nissan menyebut tindakan Ghosn sebagai pengkhianatan. Tapi berbagai pihak di luar Jepang melihat kasus ini sebagai upaya menyingkirkan Ghosn. Muncul pula tuduhan konspirasi, terutama karena Ghosn berencana menggabungkan Nissan dan Renault menjadi satu entitas. Ghosn tentu saja membantah semua tuduhan, dan pada akhir 2019, Ghosn lari dari Jepang. Hiroto Saikawa muncul menggantikan Ghosn, tetapi krisis Nissan tak kunjung reda. Masalahnya, Saikawa juga terlibat skandal kompensasi dan dia mengundurkan diri pada tahun 2019. Segera Nissan mengangkat Makoto Uchida sebagai CEO baru. Tentu saja tugas Uchida sangat berat. Dia harus bisa mengembalikan kepercayaan publik, menstabilkan aliansi Renault-Nissan, dan memimpin Nissan menuju babak baru. Sayangnya, sampai kini krisis Nissan nggak kunjung reda. Bahkan menurut seorang pejabat senior Nissan, dalam 12 hingga 14 bulan ada kemungkinan Nissan akan bangkrut. Pada kuartal ketiga 2024, Nissan merugi 9,3 miliar yen atau hampir 1 triliun rupiah. Terpaksa mereka menurunkan target penjualan tahun 2024 dari 3,7 juta menjadi 3,4 juta kendaraan. Uchida menyesali revisi itu. Tapi seperti yang dia katakan, kami tidak punya pilihan selain mengubah sebagian rencana tersebut. Nissan pernah berjaya, tapi kini mereka terpuruk. Sejarah mereka menunjukkan bahwa kemundurannya bukan hanya akibat kehilangan momentum, tetapi mereka juga tidak punya strategi yang tepat, serta salah membaca perubahan pasar global. Contohnya dalam pasar EV, Nissan Leaf sebetulnya pionir kendaraan listrik di tahun 2010, tapi mereka gagal mempertahankan momentumnya. Nissan berhenti mengembangkan EV ketika Tesla, Toyota, dan BYD justru terus berinovasi. Sekarang, Nissan hanya punya 2 model EV. Jumlah itu terlalu sedikit untuk bisa bersaing di pasaran. Ini jadi ironis ya, karena sebagai pelopor EV, Nissan justru tertinggal jauh. Nissan gagal di pasar terbesar mereka, yaitu China dan Amerika. Di China, mereka susah menyaingi BYD. Di Amerika, mereka kehilangan peluang emas karena tidak membawa teknologi hybrid e-Power yang sukses di Jepang. Ketika Toyota mendominasi pasar hybrid dan plug-in hybrid, Nissan terjebak dalam strategi yang lambat. Uchida mengakui bahwa perusahaan salah langkah dalam memprediksi tren pasar. Nissan juga diganggu ketidakharmonisan aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi.
Dulu aliansi itu adalah fondasi kekuatan, tapi kini menjadi sumber ketegangan. Setelah skandal Carlos Ghosn, kepercayaan di antara sesama mitra aliansi memudar. Pada tahun 2023, Renault bahkan mengurangi sahamnya di Nissan menjadi 15%. Aliansi ini sudah kehilangan semangat inovasi kolektifnya. Ini membuat Nissan tidak bisa memanfaatkan sinergi aliansi, baik di dalam hal teknologi maupun dalam hal efisiensi produksi. Lalu ada beberapa blunder strategi yang juga memperburuk situasi. Mereka lambat merespons tren SUV di era 1990-an. Mereka juga terlalu banyak memunculkan model tanpa kejelasan posisi pasarnya. Terakhir, mereka gagal menghadirkan inovasi signifikan di segmen mobil kompak ketika pesaing mereka justru melesat maju. Semua ini adalah gambaran bagaimana Nissan sering terlambat membaca arah angin pasar. Dengan semua yang terjadi, bukan berarti Nissan tanpa harapan. Produk-produk seperti Nissan Rogue, Qashqai, dan juga Juke membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan mobil bagus. Buktinya, Rogue laris di Amerika dengan penjualan hingga September 2024 mencapai lebih dari 189.000 unit. Qashqai dan Juke menjadi SUV kompak favorit di Eropa. Bahkan di Inggris, Qashqai menjadi mobil paling populer pada 2022. Saat ini, Nissan sedang berjuang keluar dari krisis. Mereka memangkas biaya operasional hingga 3 miliar US dollar. Mereka mengurangi tenaga kerja, menunda peluncuran model baru, dan menurunkan kapasitas produksi. Namun untuk bisa bersaing kembali, Nissan perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar penghematan. Langkah lainnya adalah menjual saham mereka di Mitsubishi Motors. Dengan mengurangi kepemilikan saham dari 34% menjadi 24%, Nissan mendapatkan dana segar. Tapi Nissan kehilangan sebagian pengaruhnya di salah satu pasar strategis mereka, khususnya Asia Tenggara. Oleh karena itu, Nissan harus membuat kemitraan baru. Di sisi lain, mereka berencana meluncurkan beberapa model EV untuk bisa mengejar Tesla dan BYD. Masalahnya, mereka harus bisa menciptakan produk yang tidak hanya inovatif, tapi juga menarik konsumen. Untuk mengembangkan EV, Nissan menjalin kemitraan dengan Honda. Di tengah kemitraan itulah mencuat kabar tentang rencana merger keduanya. Mereka menargetkan pembentukan perusahaan induk pada Agustus 2026. Kerjasama ini terfokus pada pengembangan teknologi kendaraan berbasis perangkat lunak, kecerdasan buatan untuk teknologi self-driving, dan juga elektrifikasi kendaraan. CEO Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan bahwa langkah ini bukan untuk menyelamatkan Nissan, melainkan sebuah perubahan strategi untuk meningkatkan daya saing global. Dengan mengintegrasikan rantai pasok, keduanya berharap bisa mempercepat pengadaan komponen dan juga produksi. Integrasi rantai pasok dan pengembangan teknologi kendaraan listrik serta self-driving dapat memperkuat posisi dari grup ini. Jika aliansi ini berhasil, mereka akan menjadi produsen mobil terbesar ketiga di dunia. Dengan penjualan gabungan senilai 54 miliar US dollar, aliansi ini memiliki peluang untuk mengungguli Hyundai. Mereka hanya kalah dari Toyota dan Volkswagen. Honda and Nissan would become the third largest car company in the world behind Toyota and Volkswagen. Terlepas dari rencana merger, Nissan masih perlu mengatasi masalah internal. Kalau dinamika internal tidak ditangani dengan cermat, Nissan akan tetap terpuruk. Begitupun kalau mereka tidak mewaspadai potensi dominasi Honda, maka Nissan berisiko kehilangan identitas. Untuk itu, sistem manajemen perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap pasar. Banyak pihak percaya dengan manajemen baru dan ide-ide segar, Nissan bisa bertahan di industri otomotif. Nissan telah terbukti tangguh. Peluang untuk bangkit tetap terbuka jika mereka cepat beradaptasi dan mengambil langkah yang tepat. Kita dapat memetik 3 pelajaran dari jatuh bangunnya Nissan. Pertama, memahami arah perubahan adalah kunci untuk bertahan. Nissan kehilangan arah saat tren SUV mulai mendominasi pasar di era 1990-an. Mereka gagal membaca kebutuhan konsumen yang mulai bergeser. Ini membuat mereka tertinggal dari pesaing. Perjalanan Nissan mengingatkan kita bahwa keberhasilan bukanlah soal siapa yang memulai lebih dulu, tapi siapa yang mampu terus memahami dan merespon apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua, kepemimpinan memegang peran penting dalam menentukan arah sebuah perjalanan. Carlos Ghosn datang membawa perubahan besar. Ia menyelamatkan Nissan dari kebangkrutan. Tetapi langkah-langkahnya yang terlalu ambisius menciptakan ketegangan yang sulit diatasi. Berarti, kepemimpinan tidak hanya soal membuat keputusan besar, tetapi juga soal menjaga keseimbangan, membangun kepercayaan, dan menjaga kesuksesan jangka panjang. Ketiga, krisis adalah momen untuk rehat dan refleksi. Makanya Nissan yang menghadapi banyak krisis selalu bisa bangkit.
Krisis telah memaksa mereka mengubah cara pandang, memperbaiki strategi, dan menata ulang prioritas. Dalam hidup, krisis seringkali membawa kita pada kesadaran baru. Ternyata ada banyak hal yang bisa diperbaiki dan diperkuat jika kita mau mengambil waktu untuk refleksi. Menurut Anda, apakah Nissan akan mampu bangkit dalam waktu 1 tahun ke depan? Apakah langkah-langkah mereka sudah cukup untuk mengejar ketertinggalan? Waktulah yang akan menentukan apakah Nissan akan bisa bangkit dengan inovasinya yang kita kenal, atau justru berakhir menjadi batu nisan yang terkubur dalam liang kegagalan.